Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan menolak pertemuan dengan PBNU jika hanya untuk mencari peluru menyerang PKB ataupun sebaliknya. Di sela kunjungannya di Bantul, Yogyakarta, Wapres merespons rencana PBNU yang hendak meminta keterangan darinya menyusul konflik antara PBNU dan PKB belakangan. Ma'ruf Amin mengatakan ia tak mau kalau pertemuan dengan pengurus PBNU hanya untuk mencari peluru menyerang PKB. Sebaliknya, ia mau menerima pengurus PBNU jika tujuannya berdamai dengan PKB. Wapres Ma'ruf Amin merupakan salah satu pendiri PKB dan pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro pertamanya. Tapi kalau hanya untuk nyari peluru, untuk menghantam yang satu, hanya minta dari saya tapi untuk digunakan peluru untuk menghantam yang lain, saya tidak bersedia. Kalau itu kan namanya saya memberi peluru-peluru untuk tambah konfliknya. Tapi kalau saya dimintai untuk mendamaikan dan mereka ingin berdamai, mencari solusi, tentu saya sangat siap untuk melakukan itu. Sementara itu, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengaku pihaknya siap menghadapi laporan PKB ke Baris Krim Polri. Gus Ipul menambahkan, ia dan Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf siap menerima konsekuensi bila keduanya turut dilaporkan. Buntut dari pernyataan Lukman Edy soal kondisi internal PKB. Menurut Gus Ipul, laporan yang dibuat PKB terhadap Lukman Edy ke Baris Krim sebagai bentuk keputusasaan. Ia pun mendorong agar proses pelaporan tersebut dipercepat agar dapat mengetahui duduk perkara sebenarnya. Kalau yang disampaikan oleh Pak Lukman Edy tentu nanti akan disampaikan secara langsung sama beliau. Tapi yang menyangkut saya dengan Gus Yahya, tentu kami juga siap mempertanggungjawabkan dan kita makanya ingin supaya kalau toh ada pelaporan ya silakan dipercepat. Kita ingin tahu juga alasan-alasan apa yang mengakibatkan kami berdua ini dilaporkan. Sejumlah DPW dan DPC PKB melaporkan mantan Sekjen PKB Lukman Edy ke Polda Jawa Tengah. Lukman Edy dilaporkan atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dalam laporan itu dilampirkan pula bukti permulaan berupa link dan penayangan berita. Laporan terhadap Lukman Edy juga dilakukan DPC PKB Bangkalan ke polisi. Ketua DPC PKB Bangkalan Jawa Timur Syafriuddin Asmoro menyatakan laporan dilakukan karena pihaknya tidak terima atas tudingan Lukman Edy yang menyebut pendataan dana PKB di semua tingkatan baik kabupaten, provinsi maupun pusat tidak transparan. Syafriuddin mengaku DPC PKB Bangkalan selalu melakukan audit BPK setiap tahunnya. Nama baik kami sebagai kepengurusan DPC PKB Bangkalan itu seakan-akan dicemarkan karena ada beberapa statement yang mengatakan bahwa Lukman Edy ini kepengurusan PKB dari semua tingkatan itu pengelolaan keuangan itu tidak transparan. Tak hanya hari ini, laporan terhadap mantan Sekjen PKB Lukman Edy juga dilakukan DPW PKB Nusa Tenggara Barat pada Selasa kemarin. DPW PKB NTB melaporkan Lukman Edy atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik ke Ditreskrimsus Polda NTB. Bukan hanya Lukman Edy yang dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Di sisi lain, Muhaimin Iskandar juga dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI oleh Ketua Padepokan Hukum Indonesia terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Caimin dengan mengikut sertakan istrinya dalam rombongan haji. Kenapa Mas? Kok bisa dilaporin ini? Ya, ada indikasi penyalahgunaan. Indikasi? Dari mana indikasinya? Indikasinya mengikutsertakan istrinya dalam rombongan haji. Oh. Siapa nama istrinya? Rustini Murtado. Menanggapi laporan itu, Ketua Fraksi PKB DPR, Cucun Ahmad Syamsurizal menyebut bahwa keberangkatan Caimin bersama sang istri ke Tanah Suci sudah sesuai dengan peraturan. Pasti punya regulasi, tim pengawas itu ya. Nanti kita akan jelaskan. Nah, tapi benar sama istrinya itu berangkat. Loh, beliau pimpinan DPR. Baca PMK nomor 164 tahun 2015. Ada regulasinya. Tidak sembarang semua. Visanya ya, bisa haji semua. Laporan terhadap Lukman Edy dan Caimin bersamaan dengan memanasnya konflik Ketua PBNU Yahya Holil Stakuf dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Ketegangan bermula usai dibentuknya Pansus Haji Penyelenggaraan Haji yang ikut digagas Muhaimin. Gus Yahya menduga pembentukan Pansus Haji untuk menyerang PBNU dan Menteri Agama. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Kompas Petang akan kembali bersama rekan saya Cynthia Rompa. Silakan Cynthia. Ya, terima kasih Ibrahim. Saudara, Kim Plus dukung Ridwan Kamil memunculkan tudingan penjegalan Anies dengan skenario kotak kosong. Akankah PKB, PKS, dan PDI Perjuangan membuka ruang untuk mendukung Anies di tengah godaan kursi menteri? Pembahasannya kami hadirkan usai